Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, kawan-kawan yang saya hormati. Video kali ini saya mau bikin tutorial atau cara online marketing organik. 9 langkah memaksimalkan online marketing yang insya Allah mudah-mudahan mendatangkan camit. Baik, langsung saja saya persingkat, mudah-mudahan nanti Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya bisa menduplikasi hal yang sama dan mendatangkan banyak konversi atau banyak camit melalui WA. Nah, kali ini sebelum saya lanjut, ini mau saya sampaikan bahwa hal ini yang saya lakukan, yang saya pelajari dengan guru-guru kita, coach-coach marketing, yang kemudian saya rangkum, saya mendapatkan satu metode atau pola yang itu maksimal. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan bisa memaksimalkan semuanya. Dan kemudian yang terpenting adalah bagaimana ketika Bapak Ibu mulai melaksanakan pola ini dengan maksimal dan itu dijadikan kebiasaan. Langsung saja, pola yang pertama adalah saya memperbaiki akun. Dari pola ini semua media sosial itu bisa kita aplikasikan ke semua media sosial maksudnya. Cuman polanya sama. Yang pertama adalah akun yang terpenting. Langsung saja poin pertama adalah akun kita. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa foto profil kita itu jangan sampai langsung selling. Karena istilah online marketing adalah sharing dulu, selling kemudian. Demikian. Jadi usahakan foto ini tidak berbau mengarah kepada presentasi. Biasanya banyak member yang keliru, mereka memasang foto background ataupun foto profil itu sudah langsung dengan logo ataupun dengan embel-embel dari perusahaan dan produk. Nah, itu mohon maaf, itu keliru karena orang Indonesia sekali lagi tidak suka ditawari tapi mereka suka belanja. Nah, maksud dari hari ini kita mau memperbaiki akun adalah profil kita ini akan dijadikan tujuan untuk mendatangkan camit melihat profil dari kita bahwa kita betul-betul seorang pebisnis. Singkat saja, yang pertama adalah usahakan adalah foto terbaik yang kita buat. Ini saya contoh akun saya kelola 2 akun dan ini akun yang satunya. Saya tidak menaruh embel-embel di sini karena 3 detik pertama itu adalah bagaimana supaya di 3 detik pertama ketika orang buka profil kita berselancar ke profil kita itu mereka tertarik untuk scroll ke bawah. Oke, yang pertama itu tadi saya ulangi, gambar usahakan yang menarik. Di belakang ini itu boleh pakai gambar di tim masing-masing. Yang terpenting adalah hindari gambar produk atau hindari gambar foto kita yang ada tulisan mengajak. Ayo gabung, misal gabung bisnis dapat reward sekian dan sekian. Nah, itu dihindari karena itu hard selling. Sementara orang Indonesia tidak suka hard selling. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di bio, di edit bio, usahakan kalau di edit bio ini tidak apa-apa, Bapak langsung memaksimalkan untuk menyampaikan bahwa branding saya seorang pebisnis. Nah, di sini saya contohkan kalau punya saya adalah profesional marketing, praktisi online marketing, konseptor offline marketing. Nah, itu demikian. Sampai di sini sudah selesai. Lalu kemudian yang kedua adalah metode yang kedua, perbanyak pertemanan. Kita perbanyak pertemanan. Nah, ini karena kuota dari Facebook sendiri itu mencapai sampai 5.000. Dan di pertemanan ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Hati-hati dengan akun bodong. Akun bodong biasanya yang menjual penarikan kendaraan leasing, yang pakai foto polisi, polwan, lain sebagainya. Yang akun bodong yang kedua adalah mereka biasanya pakai profil dokter dan lain sebagainya, atau foto cewek-cewek yang cakep bening tapi ternyata itu adalah akun bodong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menambah pertemanan ini usahakan itu adalah 70-30%. Maksudnya 70% itu adalah camit, 30% adalah member. Jangan sampai kebalikan, 70% member, sisanya camit. Karena yang mau kita presentasi di sini, kolam ini yang mau kita bangun adalah untuk camit, bukan untuk member. Kecuali Bapak Ibu mau bangun brand seorang coaching atau membuat akun coaching, nah itu boleh ke semuanya member, lebih dominan member. Tapi di sini kita mau bagaimana caranya membangun jaringan atau mendapatkan camit sebanyak-banyaknya melalui Facebook atau media sosial lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat postingan yang disematkan. Nah, kebetulan di sini postingan yang disematkan saya sudah masukkan, saya punya landing page atau website mini di sini. Sini ada keterangan. Nah, di sini
tinggal pada saat kita mau posting, usahakan postingan ini itu yang betul-betul menarik, atau secara garis besar adalah postingan ini kita sudah mengarah kepada prospek. Jadi profil kita ini akan memprospek dengan secara otomatis, karena tadi mereka penasaran dari langkah selanjutnya yang nanti saya jelaskan. Otomatis mereka muncul ke sini. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini boleh Bapak Ibu pakai langsung saja mau perayaan reward atau apapun. Karena kita konsepnya ke bisnis jaringan, jadi di sini usahakan adalah reward. Nah, cuman di sini saya waktu training. Nah, ini waktu saya ngisi training. Jadi langsung saja saya bikin dia punya caption fix bisnisku asik, dan kemudian di sini ada saya punya landing page. Oke. Saya mau contohkan. Yang kedua adalah akun kedua saya, ada ini yang disematkan. Masih sama, di sini bionya juga sama. Fotonya agak sedikit berbeda, ini waktu di Kapadokia backgroundnya. Kemudian, nah ini postingan yang saya sematkan. Itu langsung tentang profil saya pribadi. Alhamdulillah dengan pencapaian yang sudah saya dapat di PT BES. Nah, kemudian sini saya lupa untuk taruh, nanti saya taruh landing page di sini. Oke, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yang harus kita lakukan adalah tujuan tadi ketika kita sudah membuat akun atau merapikan akun, tujuannya adalah bagaimana supaya prospekan atau camit kita itu datang kepada profil kita. Caranya adalah ini yang saya pakai. Online ini luar biasa. Saya cuma hanya memaksimalkan bagaimana saya membangun simbiosis mutualisme. Karena di online kita biasa dengar adalah sistem atau pola yang sering bahasa online-nya mereka bilang panjat sosial. Artinya bahwa ini adalah sosial media. Sosial media ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita bersosialisasi kepada teman-teman kawan-kawan kita di sosial media tersebut, mau dari IG, mau TikTok dan lain sebagainya. Cuman kali ini saya bahas Facebook. Nah, caranya untuk segera untuk mendatangkan camit menuju ke profil kita adalah saya melakukan hal yang pertama, boom likes. Saya likes yang pertama adalah ketika ini posisi dia adalah camit. Saya langsung buka. Saya usahakan setiap hari minimal 20 orang yang saya boom likes. Ini teman Facebook saya lakukan boom likes di sini. Saya like sebanyak-banyaknya postingan dia. Postingan teman tersebut saya like sebanyak-banyaknya. Mau 30, 20 kali kita likes. Nah, ini akan muncul, hasilnya adalah nanti akan muncul di notifikasi mereka. Nah, biasanya sama seperti kita. Biasanya postingan kita ketika ada satu orang yang boom likes, dia likes banyak postingan kita, akhirnya muncul di notifikasi. Nah, notifikasi ini yang jadi membuat camit kita kepo. Atau alhasil mereka akan datang ke profil kita. Itu pertama. Jadi lakukan boom likes. Yang kedua adalah kenapa kita mesti likes. Biasanya saya buka begini. Karena algoritma dari Facebook, kalau kita tidak ada saling interaksi di Facebook, maka tidak akan muncul di beranda kita. Teman-teman kita tidak akan muncul. Walaupun teman kita ada sekitar 4.000 atau 5.000, yang muncul itu saja sebab kita tidak pernah berinteraksi dengan postingan mereka. Demikian, itu manfaat pertama. Tapi manfaat yang paling penting adalah mereka datang kepada profil kita. Oke, selanjutnya biasanya saya buka di sini. Saya buka ketika dia bukan member seperti ini, saya buka satu persatu. Ah, ini karena kebetulan member, kita cari yang bukan member. Misal seumpama ini. Nah, ini juga member. Intinya adalah bagaimana supaya setiap hari kita meluangkan waktu untuk masuk kepada profil teman kita untuk melakukan boom likes. Oke, itu yang paling penting. Usahakan minimal setiap hari ada 20, di atas 10. Karena kalau di atas 10 berarti 10-20 orang tersebut akan masuk kepada profil kita. Otomatis nanti yang terjadi mereka melihat atau men-scroll isi di dalam profil Facebook kita. Yang selanjutnya tadi adalah boom likes. Kemudian yang saya lakukan adalah saya likes di story. Saya melakukan story, likes di story. Saya boom di story, siapapun itu saya boom. Saya boom likes di story. Ini yang saya lakukan. Saya luangkan waktu dan sekarang sudah jadi kebiasaan. Setiap kali saya buka ini, yang saya lakukan adalah memberikan likes kepada
orang-orang atau teman-teman di sosial media. Nah, ini akan mendatangkan konversi, mereka akan menuju kepada profil Facebook kita. Oke. Nah, itu yang saya lakukan. Hal ini sederhana tapi banyak mendatangkan camit di WA saya. Nah, kemudian selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah nanti yang terjadi postingan kita pun mendapatkan simpatisan atau banyak yang likes. Nah, kemudian yang selanjutnya, mohon maaf saya lanjut yang ketiga. Setelah tadi boom likes di profil, kemudian di story, kemudian saya lakukan likes di beranda Facebook saya. Siapapun itu saya likes. Mau member ataupun camit kita likes. Kenapa? Supaya mereka pun nanti menopang atau membantu ketika kita punya postingan kita posting, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Muncul banyak postingan. Nah, itu langkah yang selanjutnya tentang likes. Ini penting sekali Bapak Ibu, jangan di ini, karena biasanya begitu, kita orang akan dengan sukarela likes postingan kita dan itu akan muncul terus-menerus ketika kita melakukan hal yang sama, atau biasa istilah kita dengar simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Begitu, karena sekali lagi sosial media adalah media untuk bersosialisasi. Kenapa kita kurang mendapatkan likes atau perhatian dari Cami dan juga member? Karena kita jarang bersosialisasi atau memberikan hal yang sama kepada mereka. Ini yang paling penting dari ketika kita memainkan online organik. Memang waktunya agak lama, tapi itu hal yang paling dasar yang selama ini saya lakukan dan saya mendatangkan banyak prospekan atau closingan dari organik. Baik, itu sudah saya contohkan, saya sudah likes. Tiap hari saya luangkan waktu untuk likes orang punya postingan, lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan, ketika kita posting, itu dia akan muncul, mereka akan melakukan hal yang sama. Tadi saya sampaikan, mereka juga akan likes postingan kita. Nah, ini saya contohkan. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah tentang postingan. Postingan kita tidak harus tentang postingan bisnis ataupun produk. Postingan ada 4 macam minimal, ada postingan pribadi, postingan viral, postingan produk, edukasi, dan postingan motivasi, dan juga testimoni perayaan dari bisnis ini. Nah, ini contoh, saya tidak monoton dengan postingan itu karena orang akan merasa bosan. Sebab kesannya betul-betul kita menawarkan atau selling. Jadi sekali lagi konsep online adalah sharing, kemudian selling. Kita sharing dulu, kemudian kita selling. Postingan ini pun menjadi wadah untuk kita sharing. Demikian. Yang kedua, biasanya saya pakai di postingan atau konten, itu konten yang berbeda. Kontennya bukan tentang bisnis, tapi di situ ada landing page yang saya taruh. Nah, ini tentang bisnis. Ini punya Top Leader Dani. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh, ini Pagi-pagi postingan viral atau lucu. Pokoknya nanti kalau kamu sakit, enggak mami panggilkan Bu Dokter. Tapi captionnya saya taruh di sini nih. Pagi-pagi dimarahin maminya spesialis koceng. Tapi di sini saya sudah langsung bikin satu copywriting yang nanti mengarah untuk mereka klik. Kontennya berbeda, tapi di sini ada selling juga di sini. Sharing sekaligus selling. Demikian. Sekali lagi, postingan kita perbaiki, jangan monoton dengan postingan tentang produk dan penjualan ataupun tentang edukasi bisnis lain sebagainya. Bahwa sekali lagi ada postingan-postingan yang harus kita sambilkan agar mereka mau melihat dengan agak sedikit lama di profil kita. Itu yang paling penting. Oke, selanjutnya adalah ketika nanti ada camit yang sudah sering likes kita punya status, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah ini contoh, seumpama ini postingan saya cari dulu postingan yang tentang bisnis. Nah, ini juga postingan kontennya beda, konten tentang orang tua yang melamar yang sempat viral, tapi di sini captionnya adalah karena pada akhirnya ketampanan akan dikalahkan dengan kemapanan, belajar mapan kesini aja. Nah, ini landing page saya juga. Nah, ini contoh, seumpama ini postingan menyangkut bisnis. Postingan menyangkut bisnis, ketika nanti ada camit, kita buka di notifikasi. Nah, ini yang saya lakukan. Ada camit yang like saya punya postingan, saya perhatikan seumpama ini camit. Camit yang langkah selanjutnya adalah saya menyebut namanya di kolom komentar, kemudian saya memberikan ucapan terima kasih.
dan doa. Itu paling penting, ucapan terima kasih dan doa. Karena orang marketing biasanya punya 3 kalimat sakti: maaf, tolong, terima kasih, dan juga memberikan doa. Di sini sudah saya simpan. Ini contoh, saya tag namanya di sini. Kemudian, nah ini kurang lebih saya langsung terima kasih like dan supportnya. Semoga Tuhan selalu berikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Info lengkap bisnis base. Langsung saya taruh saya punya landing page. Nah, otomatis nanti notifikasi ini muncul di notifikasinya muncul di mereka punya notif bahwa saya sudah mengucapkan terima kasih, dan kemudian yang selanjutnya biasanya mereka langsung klik. Paling sering saya lihat laporan di Bitly ketika saya lakukan hal ini, ada laporan baru bahwa banyak yang klik saya punya website. Nah, itu langkah selanjutnya adalah kita melihat orang-orang yang sudah likes kita punya postingan bisnis. Kalau Camit langsung kita tag namanya, kemudian kita kirimkan ucapan tadi seperti yang tadi sudah saya contohkan. Itu contoh. Contoh selanjutnya, seumpama ini lagi, saya bikin lagi, saya ulangi, saya kirim lagi di kolom komentar. Nah, biasanya di sini ada yang mengucapkan amin. Demikian. Tapi saya pastikan banyak sekali yang masuk ke saya punya landing page. Nah, kenapa saya pakai landing page? Itu pertanyaan. Ada yang tanya, Pak, kenapa tidak langsung ke nomor WA? Nah, saya melakukan penyaringan yang lebih efisien. Demikian. Jadi, kalau betul-betul Camit kita dia betul-betul serius, ketika dia masuk ke dalam kita punya landing page-nya contoh ada ini, saya lagi loading. Nah, ini contohnya. Saya penyaringannya melalui landing page. Ini landing page, kebetulan ini landing page khusus tim, dibuat sama saya minta tolong kepada teman untuk buatkan waktu itu. Nah, kemudian ketika mereka betul-betul sudah melihat landing page ini, sudah mulai paham, nah di sini terjadi penyaringan. Nah, kalau mereka serius mau tahu, artinya mereka akan masuk ke dalam WA saya. Demikian. Nah, ini yang betul-betul saya lakukan, betul-betul sudah ada penyaringan di sini. Nah, itu selanjutnya kita kembali dulu. Makanya sekali lagi saya tidak pernah mau langsung memberikan nomor WA. Itu yang saya lakukan. Saya maksimalkan di komentar adalah yang saya pakai adalah tentang landing page atau konversinya ke landing page. Nanti dari landing page terjadi CTA, biasanya kita bilang call to action, mereka masuk ke web WA saya. Itu langkah selanjutnya. Nah, setelah itu langkah yang ketujuh adalah kita perhatikan. Biasanya banyak juga yang sudah masuk ke landing page tapi belum masuk ke WA. Yang saya lakukan adalah saya perhatikan di sini setiap kali postingan tentang bisnis di luar dari postingan humor, lain viral dan lain sebagainya. Ketika saya posting bisnis, lalu lebih dari 5 kali postingan saya itu sudah di like oleh orang yang sama, apalagi kalau sudah sampai 10 kali. Nah, berarti posisi Camit tersebut adalah dalam keadaan hot-hotnya atau sudah panas. Posisinya adalah Camit tersebut sudah panas. Yang saya lakukan selanjutnya, saya buka lagi notifnya, kemudian saya lihat pemberitahuannya. Seumpama ada beberapa member yang sudah Camit yang sudah sering like saya punya postingan bisnis, saya cek dulu. Kemudian saya langsung melakukan jemput bola atau saya inbox Camit tersebut. Nah, contoh misal ini karena sudah sering like saya punya postingan, kita cari dulu. Caranya adalah kita mesti jemput bola, karena kadang mereka sungkan untuk langsung masuk ke kita walaupun sudah klik kita punya website. Kita cek dulu mana yang Camit mau saya presentasi. Sebentar. Seumpama ini kebetulan betul-betul sudah sering saya punya ini di likes. Langsung saja yang kita lakukan adalah kita jemput bola. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketujuh, silakan masuk ke inbox. Langsung ini pernah saya ice breaking. Kemudian langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak Findri, sudah pernah dijelaskan tentang bisnis base di daerah
Kak Fendi belum. Ini biasa saya lakukan, ini karena saya sudah speaking. Yang kedua adalah biasa saya sampaikan, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sebutkan nama, mesti sebutkan nama. Mohon maaf, apakah Bapak sudah member atau belum? Kalau belum, nah nanti kemudian langsung kita melakukan ice breaking atau mencarikan suasana. Bahasa basi sedikit, kemudian kalau boleh nanti kapan-kapan saya bisa, siapa tahu ada keluarga yang mau ikutan bisnis, penjualan apa segala macam, nanti silahkan menghubungi saya. Itu biasanya saya lakukan. Nah, di inbox ini intinya bagaimana caranya kita mendapatkan nomor WA. Karena media sosial adalah wadah untuk mencari camit, sementara proses presentasi sampai closing adalah WA, jalur WA. Demikian. Nah, terakhir biasanya begini, oh iya boleh, kapan-kapan boleh saya mau dengar penjelasannya. Intinya saya tidak memaksakan mereka untuk dipresentasi, tapi bagaimana supaya mereka betul-betul mau dengan senang hati atau sukarela untuk dipresentasi. Nah, kemudian setelah mereka mau, yang saya lakukan adalah saya meminta nomor WA. Sekali lagi prospeknya adalah, closingnya adalah di nomor WA. Biasanya kita kebingungan, bagaimana caranya Pak? Yang saya lakukan adalah begini, mohon maaf Kak, saya jarang sekali aktif di inbox. Saya tuliskan, mohon maaf saya jarang aktif di inbox. Kalau mau berkenan nanti silahkan kirimkan nomor WA, kemudian kita lanjutkan presentasi via WA. Nah, itu yang saya lakukan. Sekali lagi, yang saya sampaikan biasanya di inbox adalah mohon izin Pak, mohon izin Bu, saya jarang aktif di inbox. Untuk presentasi selanjutnya boleh nanti kirimkan nomor WA, saya maksimalkan untuk presentasi melalui via WA. Selesai. Nah, itu langkah yang selanjutnya. Kita mesti jemput bola. Terakhir adalah kita belajar bagaimana metode presentasi melalui jalur WA dan juga follow up melalui jalur WA. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan. Bapak Ibu, terakhir yang saya mau sampaikan bahwa jadikan ini kebiasaan atau habit. Lakukan langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kita boom likes dan seterusnya di 1-2 minggu pertama, dan itu akan menjadi kebiasaan. Dan betul, setiap kali saya buka Facebook yang saya lakukan adalah itu. Saya melakukan boom likes dan lain sebagainya, dan itu sudah jadi kebiasaan. Demikian. Nah, kurang lebih begitu, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Ke depan kita akan belajar bagaimana presentasi melalui online. Alat bantunya sudah kita siapkan, skrip, dan nanti pola dari presentasinya kita akan segera pelajari setelah betul-betul kita khatam di 9 langkah organik ini. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekali lagi yang pernah saya sampaikan bahwa 2,5 bulan ketika saya cari jam terbang, kurang lebih 2 bulan saya cari jam terbang dari online organik, alhamdulillah 2,5 bulan kemudian saya berhasil mengumpulkan poin di Mobilio melalui online organik tanpa berbayar. Demikian. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, kita maksimalkan sama-sama. Dan langkah ini pun bisa kita pakai di media sosial lainnya, di IG ataupun TikTok dan medsos lainnya. Demikian. Mohon maaf lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba.